Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda bahwa hamba yang bersyukur. Salawat ma'as salam limpah bertabur kepada Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi segala penghulu umat yang membawa rahmat di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini jika kita berbicara mengenai generasi muda, pasti langsung terpikir nih di benak kita bahwasannya generasi muda saat ini adalah generasi yang setiap harinya HP di tangan, mata di layar, apa-apa masih bergantung pada orang tua, masih banyak yang melakukan akhlak tercela, bahkan masih jauh dari harapan bangsa dan agama kita. Betul? Coba kita bayangkan, apa jadinya dunia tanpa pemuda? Apa jadinya Islam tanpa pemuda yang tangguh? Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, tergugahlah hati saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Membangun Peradaban Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sejarah panjang Islam, kita melihat bagaimana generasi muda memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan menjunjung tinggi peradaban Islam. Saat ini, kita sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam meneruskan dan mempertahankan peradaban Islam. Namun, apa sih peran kita dalam upaya tersebut? Yang pertama, kita harus menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya generasi muda dalam hadisnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat tubuh dan rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks ini, kita diingatkan untuk terus memperbaiki kualitas diri dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Al-ayat yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguh, hanya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dari ayat tersebut sangat tertulis jelas bahwasannya pendidikan yang baik adalah kunci untuk membangun peradaban yang kuat. Karena apa? Karena dengan ilmu jalan kehidupan akan terarah, segala urusan akan mudah, masa depan akan cerah, bahkan wibawa pun bertambah. Leras napa mboten? Namun dengan ilmu saja tidak cukup. Maka yang ketiga adalah kita harus memperkuat iman kita. Dalam tafsir Al-Baidawi, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya di dunia maupun
Jadi, mulai dari sekarang kita harus memperkuat iman kita, karena iman adalah kunci dari semua usaha kita. Tapi sayangnya generasi muda zaman sekarang maunya leha-leha terus, lebih milih meramaikan diskotik daripada masjid, lebih suka pacaran daripada memperkuat iman, lebih suka baca cetan daripada baca Al-Qur'an. Betul? Gara-gara mikirin pacaran, iman pun jadi berantakan. Hobi anak muda sekarang, yang penting pacar katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul, pamer gebetan, pamer lagi, pacar baru lagi. Idi-idi gak ada berkahnya, pacaran sungguh gak berfaedah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah bahwasannya Islam pernah berjaya ketika para pemudanya berdiri tegak penuh semangat jihad. Lihatlah bagaimana para pemuda Ashabul Kahfi yang dengan gigih mempertahankan keimanan mereka di tengah godaan dunia. Ali bin Abi Thalib yang sejak usia muda sudah menunjukkan dedikasi dan keberaniannya yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usia muda, dan kita lihat bagaimana Ibnu Sina dan Al-Khawarizm memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Mereka adalah bukti nyata bahwasannya dengan iman dan ilmu para pemuda Islam dapat mengubah dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah kita harus memanfaatkan teknologi untuk memperluas cakrawala pengetahuan. Di era digital ini, kita sebagai pemuda harus memanfaatkan teknologi untuk belajar, memanfaatkan teknologi untuk mencari pengetahuan. Contohnya, kita bisa membuat konten-konten Islami, bisa berdakwah di sosial media, bahkan kita bisa memposting ulang konten yang berbau-bau Islam. Sehingga sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di zaman yang berbeda, namun tantangannya tetap sama, yakni meneruskan dan mempertahankan peradaban Islam. Kita sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa, menjadi harapan agama, menjadi harapan orang tua, bahkan kelak kita akan menjadi harapan mertua. Marilah kita menjadi generasi muda yang berani bermimpi, berani beraksi, dan berani mengubah dunia, tentunya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Jalan-jalan ke pasar Pacitan, jangan lupa membeli makanan. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala